Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali dalam series The Battles of Truth. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang Perang Badar yang kami berikan judul Pertempuran Para Singa. Sebelum dimulai, saya ingin menyarankan untuk menonton terlebih dahulu episode sebelumnya agar bisa memahami kisah ini dengan lebih baik lagi. Link saya cantumkan di deskripsi. Jadi langsung saja kita mulai ke kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Lembah Badar, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Akhirnya kedua pasukan ini bertemu. Berdasarkan tradisi bangsa Arab, sebelum perang dimulai, pasukan musyrikin menantang pasukan muslim untuk melakukan duel 3 lawan 3. Untuk menjawab tantangan itu, Rasulullah pun mengirim 3 jagoan dari kubu muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Ubaidah bin Haris untuk maju. Sementara dari pasukan musyrik tampil 3 orang kepala suku terkuat, yaitu Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Namun, ketiganya bukanlah tandingan untuk Ali, Hamzah, dan Ubaidah. Hanya dalam beberapa saat, duel 1 lawan 1 ini pun dimenangkan oleh jagoan muslim. Walid bin Utbah tewas di tangan Ali, Syaibah bin Rabi'ah tewas di tangan Ubaidah, dan Utbah bin Rabi'ah tewas di tangan Hamzah yang perkasa. Melihat hasil akhir duel ini, Abu Jahal murka. Sebagai panglima, ia pun memerintahkan pasukan musyrikin untuk menyerbu. Pasukan muslim yang kalah jumlah tentu harus bertempur dengan lebih cerdik. Mereka pun memilih menghindari pertarungan jarak dekat dan mulai menghujani pasukan musyrik dengan tembakan anak panah. Beruntung, saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas juga hadir dalam pasukan. Sa'ad adalah pemanah muslim terbaik yang tembakannya tidak pernah meleset. Sebelum baku hantam terjadi, Sa'ad berhasil melumpuhkan prajurit-prajurit terbaik milik musuh. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Serangan panah, tombak, juga ayunan pedang saling beradu. Gema takbir mulai terdengar di mana-mana. Pasukan muslim berusaha sebaik mungkin untuk mengimbangi kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak. Korban jiwa pun mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Pasukan muslim terdiri dari 100 orang pendatang dari Mekah dan sisanya adalah penduduk asli dari Madinah. Dari kalangan orang tua ada Abu Bakar dan Umar. Adapun Utsman bin Affan tidak hadir dalam perang Badar karena suatu uzur. Selain dihadiri para calon khalifah, di dalam perang Badar juga ada Ibnu Mas'ud dan Abdurrahman bin Auf. Sementara dari kalangan pemuda dan remaja ada Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Mu'az bin Amr, Auf bin Afra atau yang lebih dikenal dengan nama Mu'awiz, serta prajurit muslim yang paling muda yaitu Umair bin Abi Waqqas, prajurit cilik yang baru menginjak usia belasan tahun. Perang terus berlangsung dengan sangat dahsyat. Salah satu prajurit muslim yang berhasil menghabisi banyak sekali nyawa musuh adalah Sayyidina Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah sahabat sekaligus paman dari Rasulullah SAW. Beliau memang sangat terkenal akan kehebatannya dalam bertempur, sehingga di Mekah pun ia sangatlah ditakuti. Tidak heran jika beliau sampai mendapatkan julukan Asadullah, yang berarti singanya Allah. Dan dalam perang ini, sang singa berhasil menerkam banyak sekali mangsa. Jika di kubu muslim ada Hamzah, maka di kubu musyrikin ada Abu Jahal. Bangsawan yang bernama Amr bin Hisham ini adalah sosok yang paling memusuhi Rasul. Sebenarnya Abu Jahal adalah sosok yang sangat cerdas. Sejak masih muda, dia selalu disegani sebagai pemimpin oleh kafir Quraisy. Bukan hanya itu, ia berbadan sangat besar dan kuat. Kemampuannya dalam bertempur juga tak bisa diremehkan. Dalam perang Badar, ia tak segan-segan membantai kaum muslimin dengan sangat-sangat keji. Karena kehebatannya ini, para kafir Quraisy menjulukinya dengan sebutan Asadul Ahlaf, yang berarti singa penentang. Singa ini beserta kawanannya menyerang pasukan muslim dengan sangat buas. Peperangan telah berlangsung cukup lama. Perbedaan jumlah yang jauh pada akhirnya membuat pasukan muslim mulai terdesak. Kini, pasukan muslim sudah kehabisan tenaga karena terlalu memaksakan diri. Satu demi satu prajurit-prajurit muslim pun gugur.
prajurit pemberani muslim yang paling muda, Umair bin Abi Waqqas, telah gugur dengan syahid. Selain Umair, sepupu Rasul, Ubaidah bin Haris, juga gugur dalam pertempuran. Luka di kakinya akibat duel di awal perang membuatnya tidak bisa bertempur dengan baik. Akhirnya, beliau pun syahid. Sementara itu, pada saat yang sama, di tempat Abdurrahman bin Auf berada, ia nampak sangat kelelahan dan sudah mendapat banyak luka. Ia hampir putus asa. Bagaimana tidak, secara akal, memenangkan pertempuran 300 melawan 1000 memanglah nampak tidak masuk akal. Hanyalah keajaiban yang bisa menyelamatkan pasukan muslim saat ini. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Abdurrahman bin Auf melihat sang panglima kafir, Abu Jahal, muncul di hadapannya. Ya, Abu Jahal dan para pengawal pelindungnya muncul di depan mata Abdurrahman bin Auf. Lalu, apakah yang akan terjadi pada Abdurrahman bin Auf? Wallahu a'lam. Sahabat, demikianlah kisah Perang Badar pada episode kali ini. Insya Allah, kisahnya akan kami lanjutkan pada episode yang ketiga, sekaligus menjadi episode terakhir yang membahas tentang Perang Badar. Sebelum mengakhiri video ini, lagi-lagi saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dibuatnya konten ini adalah untuk mengenalkan kisah-kisah kepahlawanan dan perjuangan Islam pada masa lalu kepada generasi muda. Jadi, apabila teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan dibagikan konten ini kepada teman-teman dan kerabatnya. Semoga saja menjadi amal ibadah untuk kita semua. Demikian sahabat, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.